Nah, jika kita lihat bagian A ini yang bertanya tentang berapa probabilitas bahwa tidak ada pekerja yang takut bahwa mereka tidak akan bisa pensiun. Jadi kita sudah tetapkan bahwa P-nya adalah 0,2, pekerja Amerika yang takut secara umum. Kemudian ada N-nya, banyaknya percobaan 10 kali. Dan X yang muncul adalah sebanyak 0 yang kita inginkan. Ya. Jadi probabilitas daripada X besar sama dengan tidak ada yang 0 ini. Ya. Itu adalah kombinasi daripada NX, ini kerumusan yang tadi ya, dikalikan PX bla 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 ya. Jadi kalau kita masukkan angkanya itu akan menjadi 10 faktorial per 10 dikurang 0 faktorial dikalikan 0 faktorial dikalikan 0,2 pangkat 0 ya. Kemudian dikurang 0,2 10 pangkat 0. Nah, hasilnya 0,10737 ya. Jadi kalau kita lihat hasil akhirnya, probabilitas X sama dengan 0 itulah 0,107 atau dalam persentase itu sama aja dengan 10,7. Oke, kita akan lihat tentang berapa probabilitas bahwa setidaknya ada 2 pekerja yang takut bahwa mereka tidak akan bisa pensiun. Jadi kita setidaknya ada 2 pekerja. Ya. Coba kita lihat bahwa X-nya di sini harusnya besar sama dengan 2. Apa aja itu? Kalau N-nya sama dengan 10 berarti N-nya X-nya adalah X sama dengan 2, X sama dengan 3 sampai dengan X sama dengan 10 kan. Nah, coba lihat lagi bahwa PX yang besar sama dengan 2 ini ya, itu tidak lain adalah sama juga dengan 1 dikurang PX kecil dari 2. Nah, kemudian yang kedua ini akan lebih membuat kita gampang ya. Di saat X sama dengan X kecil dari 2 ini, X kita hanya 0 dan 1 ya. Maka kita bisa mencarikan hasilnya, ini lebih mudah. Jadi 1 dikurang PX sama dengan 0, ini kan sudah didapatkan tadi, dikurang PX sama dengan 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 0,624 ya, atau 62,4%. Untuk yang C, berapa probabilitas bahwa tidak lebih dari 2 pekerja yang takut bahwa mereka tidak akan bisa pensiun? Nah, ini adalah X besarnya kecil sama dengan 2. Berarti X-nya adalah X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2 ya. Kita tinggal carikan bahwa probabilitas X kecil dari 2 itu adalah penyumbang dari ketiga X-nya ini ya. Tadi kita sudah dapatkan PX sama dengan 0 dan PX sama dengan 1, sehingga hanya PX sama dengan 2 ini aja yang kita mau carikan, yaitu 10 faktorial per 10 kurang 2 faktorial dikalikan 2 faktorial dikalikan 0,2 pangkat 2 1 dikurang 0,2 10 min 2 ya. Maka kita akan dapatkan hasilnya 0,6778 atau 0,678 ya, 67,8%. Oke, untuk D, hitung expected value varian standar deviasi dari distribusi binomial ini ya. Ini kalau kita carikan expected value-nya itu sama dengan rata-ratanya itu adalah N dikalikan P ya. Jadi 10 kali 0,2 jadi 2 pekerja yang takut tidak bisa pensiun. Ini sangat tergantung sekali dengan N-nya. Ketika N-nya double, katakanlah kita ambil nggak hanya 10 pekerja ya, tapi 20 pekerja. Kita ambil sebagai sampel kita, maka mungkin saja rata-rata akan menjadi 4. Nah, oke. Kembali lagi untuk varians dari X itu NPQ itu adalah 1,6. Ini tidak begitu berarti. Kemudian standar deviasi itu adalah akar dari variansinya. Jadi hasilnya adalah 1,2 pekerja. Itu 1,2, 1,3 pekerja ya, yang rata-rata pekerja takut pensiun dibandingkan dengan rata-ratanya ya. Rata-rata yang tadi, yang 2 tadi. Oke. Penggunaan Excel dalam menghitung probabilitas binomial. Microsoft Excel memiliki perintah yang menyelesaikan probabilitas binomial yang bisa membantu kita dalam penyelesaian. Ini contohnya di tahun 2007 sekitar 4,7% rumah tangga di Metropolitan Detroit dalam proses penyitaan.
tingkat penyitaan tertinggi di Amerika itu yang dilaporkan oleh AP 2008. Misalkan kita memiliki 100 sampel rumah tangga ya, pemegang mortgage di Detroit. Sekarang berapa probabilitas tepat 5 dari rumah tangga atau household dalam proses penyitaan? Oke, yang kedua, berapa probabilitas tidak lebih dari 5 household dalam proses penyitaan? Yang C, berapa probabilitas lebih dari 5 household dalam proses penyitaan? Coba kita lihat. Ketika menggunakan fungsi binomial di Excel, kita hanya tinggal mengaktifkan Excelnya. Setelah aktif, pilih formula, kemudian insert function, ini ada binom distribution, dan OK. Ya. Ini ada numbers, ini adalah jumlah sukses dari N percobaan, jadi ini setara dengan X-nya. Ya. Kita masukkan dalam hal ini 5. Trials, jumlah trial yang independen, atau ini yang setara dengan N-nya. Ada 100 sampel ya. Kemudian ada probabilitas sukses untuk setiap percobaan yang ada ya. Jadi ini P umumnya ya, sebesar 0,047. Kemudian ada kumulatif, nilai logis ya. Jadi kita masukkan true jika ingin P-nya probabilitas dari X yang lebih kecil sama dengan something ya. Dan kita masukkan false jika kita ingin P probabilitas dari X-nya itu exactly sama dengan sesuatu ya. Oke, misalnya ini ya, berapa yang A tadi ya, berapa probabilitas tepat 5 dari household proses penyitaan ya. Kita masukkan numbersnya 5, trialsnya 10, 100 ya, probabilitasnya 0,07, dan ingat kumulatifnya di sini 0 karena kita mau tepat 5 sama dengan 5 ya. Jadi kita akan dapatkan hasilnya yang di lingkar merah ini ya, 0,178 ya, atau 17,8%. Kemudian yang B, untuk berapa probabilitas tidak lebih dari 5 household dalam proses penyitaan ya. Nah, kita masukkan numbersnya 5, trialnya 100, probabilitas 0,047, kumulatifnya ini kita mau 1 ya, karena kita mau yang lebih kecil sama dengan ya. Maka kita tinggal masukkan dan dapat hasilnya 67,0%. Oke, berapa probabilitas lebih dari 5 household dalam proses penyitaan? Untuk probabilitas yang lebih dari 5 household ditulis P-nya X besar dari 5. Ini sama dengan 1 dikurang PX kecil sama dengan 5 ya. Jadi ini menunjukkan bahwa, mengartikan bahwa kita bisa memakai hasil di nomor B yang di atas tadi ya. Sehingga probabilitas X besar dari 5 sama dengan 1 dikurang probabilitas X kecil sama dengan 5. Atau sama dengan 1 dikurang 0,6697 bla 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 ini. Kita dapat hasil 0,33. Oke, atau jawabannya 33%. Berikut daftar pustaka yang kita pakai dalam menyusun bahan ini. Dari Jaktian, dari Lin. Oke, terima kasih dan selamat belajar.